Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Suherlan. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58. Firman Tuhan demikian, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara, firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, di situ dimulai dengan kata karena itu. Karena apa? Karena itu. Itu apa, saudara? Ada sesuatu sebab yang sebelumnya sehingga membuat orang Kristen ini bisa tetap teguh, bisa tetap pageh. Kalau bahasa Sunda, cekalan sing pageh sebenarnya. Talian sing pageh supaya jangan lepas. Jadi tetap teguh, pageh dan giat. Kenapa orang Kristen bisa seperti itu? Itu yang harus saudara dan saya tahu. Jangan sampai kita memiliki sesuatu yang seharusnya menjadi berkat buat kita, ketidaktahuan dan ketidakmengertian kita membuat kita tidak menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara sekalian, dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Begini firman-Nya. Dan sekarang, kata Rasul Paulus, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Dan sekarang, kata Rasul Paulus, aku mau mengingatkan kepada kamu Injil yang telah kuberitakan kepadamu, yang telah kamu terima, dan di mana di dalamnya kamu berdiri teguh. Injil itu, saudara. Itu yang harus kita tahu tentang Injil yang Rasul Paulus beritakan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita sudah menerima Injil. Kita sudah memiliki Injil. Tetapi apakah kita sudah mengerti dan tahu apa itu Injil yang benar? Saudara, Injil masih tetap berarti kabar baik, kabar kesukaan, kabar sukacita. Tetapi sayang, Injil banyak disimpangkan oleh orang-orang, sehingga Injil itu sepertinya menjadi bukan kabar baik. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa Injil yang asli tetap adalah kabar baik. Injil yang asli, yang tidak disimpangkan, itu adalah Injil yang benar. Dan iman kita harus mengacu kepada Injil yang benar itu. Iman kita berdasar kepada Injil yang benar itu. Dan Injil yang benar itu yang memberikan kita motivasi di dalam pelayanan dan kehidupan Kristen kita. Injil itu yang menjadi dasar, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak baca firman Tuhan, maka dia akan kehilangan berkat Tuhan. Setiap kata dalam firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan buat kita. Dikala kita lemah, kita terpuruk. Saudara, manusia itu kadang-kadang ada masa down-nya, ya. Kita barangkali saat ini kuat, saat ini kita berkobar-kobar, berapi-api, tetapi ada saat tertentu. Ketika kita sendiri barangkali, ketika keadaan sunyi, tiba-tiba muncul rasa sesuatu yang membuat kita begitu rasanya terpuruk, begitu tidak berdaya.
Pada saat itu Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita. Pada saat itu Logos bisa menjadi rema, menjadi kekuatan buat kita. Injil yang benar itu bisa memotivasi kehidupan Kristen kita yang sudah lemah, yang sudah turun. Barangkali di tengah-tengah COVID saat ini, orang sudah mulai melorot, mulai penuh dengan kekhawatiran, imannya mulai dikalahkan oleh situasi yang ada di sekitar kita. Siapa yang dapat menguatkan saudara dan saya? Hanya firman Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Injil yang benar yang bisa membangkitkan kembali iman kita. Mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Mengingatkan bahwa Tuhan yang mempunyai nafas hidup kita. Yesus Immanuel yang menjamin. Yesus Immanuel yang menyertai kita. Dan itu bisa diingatkan oleh Injil kebenaran. Injil kebenaran itu oleh karena itu harus menjadi dasar iman kita. Yang memotivasi pelayanan kita. Memotivasi kehidupan Kristen kita. Sehingga seperti tema kita dalam khotbah hari ini, Injil yang benar membuat orang Kristen tetap teguh, paguh, dan giat. Kita tetap tahan, tabah dalam menghadapi penderitaan. Kita tetap bisa bersukacita dan bersyukur. Bersyukur di dalam Tuhan, bukan bersyukur karena berkat-berkat, bukan. Bukan hanya itu. Berkat itu hanya sesuatu yang ditambahkan oleh Tuhan buat kita. Dan pagi ini Rasul Paulus berbicara tentang Injil yang benar di dalam 1 Korintus 15. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, Yesus Immanuel adalah Tuhan yang hidup dan benar. Tuhan Yesus Immanuel adalah Tuhan yang hidup dan benar. Itu harus kita pegang, saudara. Kita bukan punya Tuhan yang mati. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa di atas segala perkara, di surga dan di bumi. Tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Karena Tuhan lebih besar, saudara. Firman Tuhan memang mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Yesus memang mati, saudara. Disalibkan untuk dosa saudara dan saya, untuk dosa kita semua, untuk dosa setiap orang yang mau percaya dan menerima dia. Dia dikuburkan, memang benar sesuai dengan kitab suci. Tetapi jangan lupa, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Jadi kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Tanamkan itu dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita merasa terpuruk, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita hampir putus asa, ingat, kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah bangkit, yang menang atas segala perkara. Tidak ada yang bisa mengikat kita. Dosa apapun, kesusahan apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Immanuel. Dia yang menjamin saudara dan saya. Memang dia sudah mati, dia dikuburkan, tetapi dia bangkit, dia hidup. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan kepada orang-orang yang datang ke kubur Tuhan Yesus, ya. Malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati?" Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Tuhan Yesus sudah bangkit, kuburan sudah kosong. Berapa banyak saudara dan saya yang mencari Tuhan Yesus yang mati? Sepertinya Tuhan Yesus masih dikubur. Sepertinya kita masih rindu untuk membawa rempah-rempah seperti perempuan-perempuan yang datang ke kubur, ingin memberikan merempahi tubuh Kristus yang dianggapnya mati. Padahal Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia ada dalam setiap langkah hidup kita. Dia memperhatikan kita sejak kita keluar dari rumah, saudara. Kemanapun kita pergi, mata Tuhan melihat dan memperhatikan kita. Apa yang saudara dan saya lakukan, Tuhan melihat. Tuhan melihat setiap langkah hidup kita. Tuhan melihat setiap kebutuhan kita. Itu sebabnya kenapa Yesus cukup buat kita. Karena Yesus adalah segala-galanya. Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada kita. Dia sudah mati buat kita.
Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan, kata firman Tuhan. Kalau nyawanya saja diserahkan untuk saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan benar. Dia hidup. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita bisa berdoa kepada Dia. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita bisa menikmati pertolongan Dia. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita bisa berjalan di dalam dunia ini dengan pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup, Dia ada bersama saudara dan saya. Dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan untuk sebagai bukti, Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur. Ya. Kemudian Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena. Karena dia tadinya balik ketika datang rombongan ke kubur, Maria Magdalena balik dulu memberitahu Petrus, saudara ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Juga menyatakan kepada dua orang murid yang pergi ke Emmaus. Menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Pertama tanpa Thomas, kedua dengan Thomas. Menyatakan dirinya kepada 70 orang muridnya di pantai Galilea. Menyatakan dirinya kepada lebih dari 500 orang, kata firman Tuhan. Menyatakan dirinya kepada Yakobus, saudaranya. Dan dia menyatakan dirinya ketika dia naik ke surga. Saudara sekalian, lebih dari 10 kali Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Apakah saudara dan saya masih tidak yakin bahwa kita punya Tuhan hidup dan bangkit? Apakah saudara dan saya masih terus bergumul dengan segala kekhawatiran kita, dengan segala permasalahan hidup kita, yang membuat itu menjadi lebih besar dari Yesus yang sebenarnya besar? Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan mengatakan, Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tetapi seringkali kita terbalik, saudara. Persoalan kita yang kita pikirkan jauh lebih besar daripada Tuhan Yesus. Ya, akibatnya kita tertindih oleh kekhawatiran kita. Padahal justru Tuhan yang lebih besar dari segala masalah dan persoalan kita. Saudara, apapun yang sedang saudara dan saya gumuli, kalau kita menengok ke kiri ke kanan, mungkin sepertinya tidak ada harapan. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Nafas hidup saudara pun dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hidup, kita akan hidup. Kalau Tuhan izinkan sembuh, kita akan sembuh. Kalau Tuhan izinkan kita dilindungi, Tuhan akan melindungi. Namun segala perkara kita serahkan kepada Tuhan. Tapi yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan benar. Dia sudah bangkit, dia hidup, saudara. Yesus Immanuel itu adalah Tuhan yang hidup. Yang walaupun, kata firman Tuhan, dalam kesetaraannya dengan Allah, tetapi itu tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus sudah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia dia merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau nyawanya saja diberikan, mana mungkin Tuhan tidak memberikan segala yang kita butuhkan? Mana mungkin Tuhan tidak mendengar seruan doa saudara dan saya? Hanya satu hal mungkin yang perlu kita ingat, waktunya adalah waktu Tuhan. Ya, kita berdoa, tetapi kita serahkan waktunya kepada Tuhan. Kapan Tuhan akan menjawab? Kadang-kadang sepertinya kita sudah bosan berdoa barangkali ya. Apakah pokok doa ini akan dijawab oleh Tuhan? Tetapi ternyata pada saatnya Tuhan menjawab. Ya, kadang-kadang kita sudah lupa barangkali. Barangkali Tuhan sudah lupa. Ternyata Tuhan jawab. Kadang-kadang apa yang ada di dalam hati kita sudah belum kita menggumuli, baru punya perasaan. Kalau berkenan kepada Tuhan, Tuhan jawab. Jadi Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengerti saudara, saya, setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara. Setiap orang tidak sama dengan orang lain. Yang seorang suka permen barangkali, yang seorang suka coklat, yang seorang suka dikasih bunga, ada yang senang dikasih bunga ros, ada yang senang dikasih bunga bank. Ya, jadi masing-masing itu berbeda-beda. Tetapi Tuhan sangat mengerti. Kalau saudara diberi sesuatu,
itu bisa Tuhan dipermuliakan melalui apa yang Tuhan beri. Maka Tuhan beri. Kalau Tuhan dipermuliakan dengan keberhasilan dalam usaha saudara, Tuhan akan beri. Tetapi kalau usaha saudara membawa jauh dari Tuhan, Tuhan akan angkat. Tapi kalau Tuhan lihat saudara diberi sesuatu yang saudara inginkan, lalu Tuhan dimuliakan, Tuhan akan beri. Jadi semua Tuhan lakukan untuk kebaikan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan saudara, dan saudara. Masing-masing saudara, satu persatu, berkat beda-beda. Tetapi yang pasti, kalau Bapa di dunia ini bisa memberikan yang baik buat kita, kata firman Tuhan, apalagi Bapa di surga, Dia akan memberikan yang terbaik bagi siapa yang memintanya. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup dan benar. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah menjadi Yesus Immanuel yang ada di antara kita. Dia menyertai seluruh kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, studi kita, masa depan kita, apalagi jodoh kita, apalagi semua saudara. Bisa Tuhan katakan, belajar kita bersekutu dengan Tuhan. Belajar mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Curahkanlah isi hatimu, kata Tuhan. Karena Dia adalah penolongmu. Ya, kalau Tuhan masih berikan nafas untuk hidup, itu berarti Tuhan masih mengasihi manusia. Ingin supaya manusia ini bertobat dan diselamatkan. Walaupun Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah sudah bertekad, saudara. Allah sudah mempunyai keinginan untuk mendamaikan dunia ini oleh Kristus. Mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus, kata firman Tuhan. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Artinya apa? Seberapa besar pun dosa kita, kesalahan kita, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita, maka Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni kita, menghapuskan segala dosa kita. Kita bersyukur saudara kalau Tuhan Yesus hidup. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka saudara dan saya percuma jadi orang Kristen. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit berarti tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka manusia akan hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena kalau sudah mati kan selesai. Ya. Nggak ada kebangkitan, sudah mati ya matilah sudah semua. Jadi orang akan hidup dalam dosa. Tetapi ternyata ada kebangkitan setelah kematian. Setelah manusia mati, saudara akan menghadapi dua hal. Hukuman kekal atau hidup yang kekal. Tetapi puji Tuhan, seorang yang mati di dalam Tuhan, kata firman Tuhan, ya, dia bukan masuk ke dalam hukuman yang kekal, tapi masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 mengatakan demikian, saudara. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Seorang yang mati dalam Kristus, dia akan dikumpulkan bersama dengan Allah. Artinya apa? Masuk ke dalam surga. Artinya apa? Menikmati hidup yang kekal. Itu yang menjadi salah satu kenapa orang Kristen bisa teguh, pageh dan giat. Karena ada harapan. Setelah mati, saudara, kita punya jaminan untuk masuk ke dalam surga. Dan itu bukan mudah-mudahan. Kalau saudara ditanya, bagaimana kalau mati masuk surga? Enggak. Ya, mudah-mudahan sih masuk surga. Nah itu nggak yakin saudara. Tetapi kita harus yakin karena di dalam Tuhan Yesus ada jaminan. Aku sendiri memberikan hidup yang kekal, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi saudara dan saya kalau meninggal dikatakan pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, jadi bukan mati dah, tetapi pulang ke rumah Bapa di surga. Bahkan bukan cuma mati dan bangkit, tetapi ada pengangkatan atau rapture, saudara ya. Ada pengangkatan. Tuhan Yesus yang hidup dan benar, yang kita sembah di dalam dunia ini, Dia akan menjemput kita. Ini luar biasa, saudara. Tuhan yang kita sembah datang menjemput saudara dan saya untuk tinggal bersama dengan Dia. Firman Tuhan mengatakan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, maksudnya dengan yang sudah bangkit, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ada kepastian, saudara. Jadi bukan saja Tuhan itu pengharapan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Kita punya Tuhan yang hidup dan benar, yang menolong kita, menyertai kita, memberkati kita. Tetapi juga yang menjamin kita ketika kita mati, pasti masuk surga. Bukan sombong, tetapi firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Kapan Tuhan menjemput kita? Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang tahu. Ya, seorang pun tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Anak sendiri tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi Tuhan Yesus pesan, saudara. Ya, dalam Tuhan Yesus berkata, saudara, dalam Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan menjemput kita. Berjaga-jaga artinya apa, saudara? Siap-siap, ya. Berpegang kepada Injil yang benar. Jadikan Injil yang benar sebagai dasar iman kita. Jadikan Injil yang benar menjadi motivasi pelayanan kita dalam kehidupan Kristen kita. Kita setia. Kalau Tuhan datang, nggak akan kecolongan, saudara. Ya, nggak akan seperti pencuri datang mencuri tanpa ketahuan, nggak akan. Karena saudara dan saya sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus berjaga, siap. Kapanpun Tuhan datang, kita boleh terangkat. Jadi kata Tuhan Yesus, berjaga-jaga. Ya, Tuhan akan menolong kita. Jadi Allah sudah menyediakan tubuh yang baru buat kita. Ketika kita mati, kita tinggalkan tubuh ini, saudara. Tuhan sudah menyediakan tubuh yang baru, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, saudara, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya apa, saudara? Kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara sekalian, karena Tuhan Yesus hidup, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka apapun yang saudara dan saya buat, sekecil apapun, itu berharga di mata Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Jadi kalau saudara dan saya melayani Tuhan, sekecil apapun itu Tuhan perhatikan. Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan yang akan memberkati. Kalau kita melayani dengan tulus, sekecil apapun yang kita buat Tuhan, itu akan diberkati oleh Tuhan. Percaya. Itu firman Tuhan, saudara. Kalau saudara setia kepada yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab perkara yang lebih besar. Jadi kalau kita punya Tuhan yang hidup, apapun yang saudara dan saya buat, tidak akan sia-sia. Setia, giat dalam melayani Tuhan. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Bukan saja untuk kita, bukan saja untuk saya, tetapi anak cucu kita diberkati oleh bekal, saudara. Ya, kalau kita setia, percaya anak cucu kita akan diberkati. Kita punya Tuhan yang hidup dan benar. Injil yang benar harus menjadi dasar iman kita, memotivasi pelayanan kita, membuat kita menjadi teguh, pageh, dan giat. Dan Tuhan ingin saudara dan saya juga mempercayai Tuhan Alkitab. Artinya apa? Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, tetapi juga Tuhan yang ada di Perjanjian Baru, Tuhan Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus. Itu sama Tuhannya. Tuhan dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sekarang Tuhan yang sama, Tuhan Alkitab. Kita harus percaya itu. Dan itu akan membuat kita, membantu kita untuk kita bisa menikmati Injil yang benar. Sehingga di dalam menghadapi pergumulan hidup, saudara, menghadapi segala tantangan, kita masih bisa tetap bersyukur, bersukacita, teguh, pageh, dan giat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.